Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Yos lagi. Mas Yos, Anda punya data mengenai seberapa penting sebenarnya debat ini ketika menjadi referensi para pemilih dalam menentukan calon yang mereka inginkan pada hari pencoblosan nanti? Ya, untuk debat sendiri itu sebenarnya statusnya penting-penting nggak penting ya, Mbak ya. Jadi kalau di survei pas kita tanyakan apakah penting ada debat, mayoritas menjawab penting. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti debat? 50% lebih juga menyatakan tertarik untuk mengikuti debat. Namun saat dilihat seberapa banyak yang menyaksikan debat, itu hanya 30% Oke. sejauh ini. Jadi antara Eh, jawaban dengan kenyataannya sebenarnya agak berbeda ya, Mas Yos? Agak ada gap di Ada situ, gap ya? bahwa Iya. mereka menunjukkan ketertarikan yang tinggi, tapi yang nonton nyatanya hanya sekitar 30%. Cuman yang harus dicatat juga adalah memang betul di survei kami juga menemukan bahwa setelah kemungkinan acara debat cagup kemarin mengubah pilihannya itu mayoritas menjawab kecil kemungkinan, tapi masih ada sekitar 40% lebih yang menyatakan masih besar kemungkinannya untuk mengubah pilihannya setelah menonton acara debat cagup ini. Hmm. Jadi ini bukannya harus ditinggalkan oleh pasangan calon gitu ya, atau jadi pasangan calon tetap harus fokus, harus perform baik karena tadi yang juga sudah ditunjukkan bahwa debat ini sifatnya penilaian terhadap debat sifatnya partisan gitu. Oke. Jadi perlu bagi masing-masing calon untuk perform baik dalam debat karena ini untuk mensolidifikasi dukungan terhadap mereka gitu. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Yos, ini kan kalau dari data dari LSI menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pasangan yang paling bagus program dan penyampaiannya itu menunjukkan bahwa posisi Pram dan Rano tertinggi ya. Apa yang lebih mereka sukai dari Pram dan Rano daripada dua pasangan lainnya? Ya, tentu ini harus dibacanya bahwa ada subjektivitas dari responden ketika ditanyakan mengenai pertanyaan ini. Kebetulan yang saat ditanyakan memang lebih banyak yang menyatakan bahwa mereka pasangan Pramono dan Rano ini paling bagus program kerjanya, paling tampil baik, dan penyampaiannya juga paling baik. Tapi kalau kita berkaca dari debat kemarin, memang seperti Mas Saidiman kemarin tadi sampaikan juga bahwa tiki taka antara Pramono dan Rano ini kemarin betul-betul mulus gitu. Kalau misalkan kemarin, misalnya sebagai contoh ya, eh, Ridwan Kamil itu saat memperkenalkan diri di 3 menit pertama itu lebih banyak perkenalan diri, terus kemudian eh, pantunnya Pak Suswono juga nggak selesai gitu. Iya. Di pasangan Pramono Rano itu masuk langsung dengan tawaran program apa yang mau dilakukan untuk Jakarta dan secara performance juga tepat waktu gitu. Hmm. Dan ini yang mungkin mempengaruhi penilaian responden terhadap performa ketiga pasang calon. Dan kalau kemarin dilihat juga misalkan kita lihat Dharma Pongrekun juga saat awal-awal kan juga masih terbata-bata, Membaca. membaca teleprompter juga mungkin tidak terlalu kelihatan gitu. Itu hal yang beda gitu yang dialami oleh Pramono Rano. Tentu jam terbang nggak bisa bohong ya untuk pasangan Pramono Rano. Pramono meski udah 10 tahun menjabat sebagai Seskap, yang harus diingat sebelumnya beliau itu anggota DPR yang terus terpilih gitu untuk beberapa periode kan. Dan ini menunjukkan memang apalagi didukung dengan faktor Rano yang ngomong dengan bahasa Betawinya dengan bahasa seharinya sangat mudah buat dicerna. Tentu ini mempengaruhi penilaian responden terhadap kinerja mereka di dalam debat kemarin. Baik, Mas Saidiman, oleh sebagian pihak ada persepsi bahwa debat pertama kemarin itu dianggap cukup monoton, terlalu sopan, tidak ada perdebatan, tidak ada saling mengkritisi program satu sama lain. Nah, kira-kira menurut Anda apakah
debat ini kemudian masih akan menjadi referensi yang cukup penting ditonton secara penuh oleh warga Jakarta dan dijadikan referensi ketika mereka menentukan pilihan? Menurut saya iya, tentu saja dalam setiap pemilihan, termasuk pemilihan gubernur ini pasti tidak hanya satu faktor ya yang menentukan pilihan warga. Selalu ada kombinasi macam-macam faktor. Ada faktor sosiologis, ada faktor rasional misalnya rekam jejaknya, kemudian ada faktor tawaran kebijakan, dan faktor tawaran kebijakan ini itu salah satunya yang paling utama dilihat dari debat. Dan tentu saja menurut saya membaca misalnya hasil survei kawan-kawan di LSI, saya melihat bahwa debat di sana masih cukup berpengaruh. Walaupun yang nonton kemarin hanya 30%. Tetapi dari yang nonton dan kemudian menganggap misalnya Dharma Ponreko menang, itu atau bagus debatnya, itu kan lebih banyak yang memilih dibanding misalnya dari warga yang melihat lawannya yang menang di dalam debat. Demikian pula dengan calon yang lain. Jadi ada konsistensi di sana. Penonton yang melihat Pramono Anung menang, ya mereka umumnya memilih ke sana. Demikian pula dengan Ridwan Kamil. Karena itu menurut saya ini faktor yang sangat penting. Dan soal apakah kemarin monoton atau tidak, itu tergantung cara bacanya ya. Menurut saya sih, saya menonton cukup detail gitu, dan saya melihat ada perdebatannya, walaupun tidak saling nyerang, tidak saling menjatuhkan, tapi menurut saya ada perdebatan dan kita bisa membedakan ya antara satu calon dengan calon yang lain dari program-programnya ya. Misalnya untuk mengatasi transportasi, kemacetan dan seterusnya. Itu kan beda sekali pendekatan Rano Karno atau Pramono Anung dan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil datang dengan tawaran membuat hunian yang dekat dengan tempat kerja dan tempat nge-mall gitu ya. Iya. Sementara Rano Karno dan Pramono datang dengan konsep ya Transjakarta itu diperluas misalnya sampai Trans Jabodetabek, bahkan sampai Puncak dan Cianjur gitu. Jadi membangun kolaborasi, koordinasi dengan pemerintah di sekitar Jakarta dan seterusnya. Saya melihat di sana ada perbedaan yang cukup substansial. Satu ingin satu kebijakan yang sangat ideal. Kan sangat ideal itu kalau kita tempat tinggal kita dekat dengan tempat kerja dan dekat tempat kita belanja, itu kan sangat ideal. Persoalannya apakah itu mungkin dilakukan atau tidak. Sementara Rano Karno misalnya datang dengan pernyataan yang sangat bagus. Dia mengatakan bahwa persoalan Jakarta ini terlalu besar. Kita, pemerintah DKI ini tidak mungkin menyelesaikannya sendiri. Karena itu kita perlu berkolaborasi dengan pihak yang lain. Nah, Baik. itu kan terlihat. Menurut saya Pramono dan Rano itu lebih realistis. Yang satu lebih idealis. Nah, sekarang kita lihat Jakarta, mana selera politiknya yang mana? Iya. Apakah lebih ke program yang ideal atau program yang realistis? Oke, baik. Saya ingin menyentuh sedikit soal Jakmania, karena ini juga dibahas di survei LSI. Jakmania cukup banyak dari responden yang merupakan anggota atau pendukung dari Jakmania. Mas Yos, kira-kira kemana kecenderungan arah dukungan mereka? Ya, kalau dari mereka yang dari 23,2% yang menyatakan bahwa mereka adalah pendukung atau anggota Jakmania, memang 50%-nya itu mengatakan mereka akan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ada di 33,2%, ini dari 23% ya. Iya. Mereka yang mengaku sebagai pendukung dan anggota Rano Karno. Jadi memang Jakmania, sorry. Jadi memang lebih banyak yang lari itu ke pendukung Pramono Anung dan Rano Karno, Mbak, untuk Jakmania sendiri. Dan ini mungkin ada banyak faktor yang bisa menjelaskan itu kenapa larinya ke Pramono Anung dan Rano Karno. Salah satunya mungkin ya mungkin ada kesejarahan sepak bola di situ, rivalitas antara Viking dan Jakmania. Tapi mungkin juga ada janji-janji yang disampaikan oleh Pramono Anung dan Rano Karno yang lebih menarik minat Jakmania gitu. Dan kalau saya baca juga di berita kan itu banyak ada beberapa pertemuan antara Pramono Anung dengan perwakilan Jakmania gitu, dengan pentolan-pentolan Jakmania. Dan ini mungkin yang mempengaruhi arah dukungan mereka yang mendukung Jakmania terhadap Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti itu, Mbak. Baik.
kalau ke Mas Saidiman dari point of view RK Suswono, seberapa penting mereka untuk terus menggarap pendukung Jakmania ini? Apakah memang harus terus dikerjakan atau memang dengan kondisi sekarang lebih baik ditinggalkan dan mencari potensi pemilih dari komunitas lain? Saya kira itu tetap perlu ya digarap karena itu bagian dari kemungkinan ya potensial lumbung suara ya untuk Pramono dan Rano Karno karena ya kita tahu ada aspek kesejarahan rivalitas yang sangat kuat antara Persija yang melawan Persib gitu ya dan memang ini isu yang saya kira penting untuk tetap dipelihara oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi kalau kita tahu bahwa ternyata dulu Rano Karno itu kan punya kesejarahan juga kedekatan dengan eh, Persija gitu ya. Dia Iya. pernah sekolah sepak bola di sekolah Persija gitu ya. Jadi itu penting. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain. Misalnya saya kira tadi faktor tagline juga itu penting sekali dari hasil temuan LSI tadi ya, Hmm. di mana tagline Ridwan Kamil itu kan Jakarta Baru, Iya. Jakarta Maju gitu ya, yang itu mungkin bertentangan dengan imajinasi umumnya publik Jakarta yang justru mengapresiasi kinerja pemerintahan sebelumnya gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Yos. Mas Yos, ini kalau kemudian trennya terus naik untuk Pram Rano dan tren terus turun untuk RK Suswono, seberapa besar probabilitasnya bahwa Pilkada Jakarta bisa satu putaran, Mas Yos? Kalau per data hari ini sih kita nggak bisa memastikan berapa probabilitasnya Mbak, karena satu itu masih sangat tipis perbedaan di antara keduanya, dan yang kedua itu kampanye masih 1 bulan, masih banyak dinamika yang bisa terjadi, dan ada satu faktor yang sebenarnya akan menentukan bisa menentukan ya apakah ini akan menjadi 1 putaran atau 2 putaran, yakni faktor Anies Baswedan. Kalau misalkan tiba-tiba Anies Baswedan menyatakan dukungannya ini hypothetically Iya, ke Ridwan Kamil dan secara Suswono, terbuka tentu begitu ya, Mas Yos? ya tentu tren menanjaknya Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa mengalami gangguan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Anies Baswedan menyatakan dukungannya ke Pramono Anung dan Rano Karno secara eksplisit gitu, maka ini bisa jadi booster yang sangat efektif untuk mencapai pilkada 1 putaran gitu. Jadi ada satu faktor ini yang benar-benar masih ditunggu dan belum bisa memastikan apakah ini akan 1 atau 2 putaran. Kalau per hari ini sih kemungkinan masih 2 putaran, Mbak Tasya. Baik, Cuman kita tunggu nih arah dukungan Anies ini akan kemana gitu. Kalau lihat dari tim sesnya, tadi Mas Saidiman sudah katakan, sebagian tim sesnya sudah banyak yang menyatakan dukungan ke Pramono Rano, tapi kan dari Mas Anies sendiri belum menyatakan apapun, dan berdasarkan eksperimen yang kami lakukan pada bulan September, yang dibutuhkan pasangan Ridwan Kamil adalah setidaknya Mas Anies itu diam. Setidaknya Mas Anies itu pasif, tidak menyatakan dukungannya ke salah satu pasangan calon yang lain, itu sudah cukup buat pasangan untuk menjaga asa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono seperti itu. Oke, jadi Anies harus diam supaya kemudian tren penurunan itu tidak terus terjadi di RK begitu ya, Mas Yos? Betul. Oke, baik. Mas Saidiman, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dalam sebulan terakhir ini kira-kira apa yang mungkin bisa merubah tren naiknya Pram dan tren turunnya RK? Saya kira faktor yang pertama yang di mana pasangan Pramono dan Rano ini masih punya kekuatan ya untuk menambah suara adalah pada Pramono Anung. Karena popularitasnya itu kan belum maksimal, baru sekitar 61%. Sementara likability-nya itu hampir sama dengan Ridwan Kamil gitu. Jadi sekarang ini mungkin banyak sekali pendukung Pramono Rano itu disebabkan karena popularitas Rano dan elektabilitas Rano Karno wakilnya yang sangat dominan. Nah, kalau kemudian Pramono juga dikenal lebih baik dan berhasil meningkatkan elektabilitas, saya melihat bahwa pasangan ini masih punya potensi yang lebih besar. Sebab Ridwan Kamil itu kan sudah hampir semua warga Jakarta tahu
dan mentoklah kira-kira dari sisi itu. Jadi menurut saya faktor Pramono Anung ini penting untuk dilihat. Sekarang ini yang lebih dominan mungkin Rano Karno. Kita tinggal menunggu Pramono Anung. Dan saya menduga dalam sebulan terakhir itu akan ada peningkatan popularitas pada Pramono Anung juga. Karena sosialisasi yang terus masif dilakukan. Kalau kita lihat misalnya sebulan belakang itu ada peningkatan suara 13%. Kalau itu terjadi lagi sebulan ke depan itu satu putaran Mas Yos. Bisa Naik lagi bisa 13%. satu putaran ya Mas Saidiman? Kita tunggu Mas Adin. Iya. Oke, kalau peluang rebound untuk RK Suswono kira-kira masih bisa terbuka atau menurut Anda pesimis akan bisa rebound? Menurut saya tentu saja masih bisa terbuka ya. Ridwan Kamil kan tokoh yang punya pengalaman ya cukup baik gitu ya. Kalau misalnya publik Jakarta berhasil diyakinkan ya dengan program-program yang ideal tadi, itu bisa dijelaskan dengan baik bahwa itu mungkin dilakukan, saya kira itu bisa. Apalagi misalnya kalau kita lihat tokoh seperti Ridwan Kamil ya di dalam survei LSI ini kan kualitas personal Ridwan Kamil itu hampir semua ya lebih unggul dibanding calon-calon lain. Nah, Iya. saya kira ini modal yang sangat penting bagi Ridwan Kamil untuk kemudian meningkatkan suara. Oke, baik. Terima kasih Mas Saidiman dan Mas Yos untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, Terima kasih, Mbak Tasya. Terima kasih. Dan pemirsa, ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam NTV Prime. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.